Ada pihak yang mau melengsarkan Presiden Prabowo dengan cara pura-pura memperjuangkan demokrasi. Wah, ini para trupsnya Soros ya. Jadi gini, gue tuh ngelihat ada sebuah artikel di Sunday Guardian yang judulnya Soros Network Funds Youth Leadership Grassroots Mobilization in Indonesia. Jadi isi artikelnya tuh membahas tentang dokumen daripada Kurawal Foundation yang bocor tentang adanya aliran dana dari OSF ke program demokrasi dan jaringan masyarakat sipil di Indonesia. Jadi Kurawal Foundation itu, menurut dokumen yang bocor, dapat 1,8 juta US dollar untuk anggaran multiprogramnya dari tahun 2026 sampai 2028. Jadi ini agendanya untuk 2026 sampai 2028. 80% dananya itu dapat dari OSF, Jaringan Filantropi Global, besutannya si Soros. 20%-nya lagi itu dapat dari TFD, organisasi yang didukung oleh pemerintah Taiwan untuk mempromosikan demokrasi. Jadi total 1,8 juta US dollar ini dialokasikan 500.000 US dollar untuk mobilisasi akar rumput dan community building. 500.000 US dollar lagi ini untuk penguatan kepemimpinan muda. 500.000 US dollar lagi ini untuk monitoring proses keputusan dalam hal ini yang dimaksud jelas saja masalah politik. 300.000 US dollar ini yang terakhir ya untuk engagement bersama kelompok aktivis, akademisi dan juga tokoh agama. Kalau kita lihat pembagian dananya ini patternnya jelas ya, ngarah ke color revolution, mobilisasi masyarakat sipil dan so-called tokoh pemuda ya yang membawa perubahan. Juga narasi nanti akan dilemparkan lewat aktivis dan akademisi, didukung dengan jaringan NGO internasional. Terus ada lagi monitor politik yang nantinya bisa berujung dengan mobilisasi masyarakat sipil, delegitimasi pemerintah yang sedang berkuasa. Kebaca banget patternnya ya, dan ini memang sedang berlangsung gitu. Dan parah sih ya. Ini lanjut lagi nih ya. Strategi programnya si Kurawal Foundation itu berjalan selaras sama rencana strategisnya Kurawal memang di 2024-2029. Building bridges, filling gaps, consolidating civil society for dignified and benevolent demokrasi. Jadi di dalam dokumen yang bocor itu bilang bahwa masa pemerintahan Presiden Jokowi itu mereka anggap sebagai dekade pembongkaran demokrasi. Dan ada juga rencana mereka yang memprediksi tantangan politik di masa pemerintahan Presiden Prabowo. King of Ashes, bracing for Prabowo years. Waduh, ini bisa sampai punya rencana sejauh ini mereka ya. Jadi disampaikan nih bahwa Kurawal Foundation ini punya strategi, beberapa cara pendekatan lah ya. Mendorong desain atau perbedaan pendapat, juga perlawanan di masyarakat. Memperluas keterlibatan masyarakat sipil dalam proses politik, mengkonsolidasi organisasi masyarakat sipil. Nah ini tuh disampaikan juga termasuk dengan menunggangi insurgensi separatis dan isu HAM di Papua. Mungkin bisa tahu nih, yang NGO mana nih yang selama ini melakukan hal seperti ini. Ini ya, ada satu rincian program spesifik yang didanai oleh Kurawal Foundation, NAHDHAH, Network for Advancing Human Dignity and Democratic Harmony Among Muslim Leaders. Jadi program ini tuh ngasih dana hibah ke Yayasan Islami Media Ramah untuk pengelolaan platform islami.co sebesar 1,6 miliar rupiah untuk 1 tahun dengan tujuan memperkuat pemimpin muslim progresif dengan menggunakan medsos, storytelling, juga kampanye sosial yang membahas isu demokrasi, keadilan sosial, dan bahkan ya masalah tata kelola pemerintah. Ada juga nih gue nemu data dana hibah untuk Asia Research Center-nya UI dengan jumlah 1,2 miliar. Waduh, ngeri. Makanya jangan heran kalau selama ini banyak pihak-pihak yang menyebarkan informasi yang parsial, yang sebagian, dan menebarkan fearmongering. Munculin tokoh-tokoh yang seakan-akan bisa menyelamatkan bangsa. Jangan lupa ada dana untuk kepemimpinan muda, termasuk juga dana aktivis dan akademisi. Itu baru yang lewat Kurawal Foundation. Belum lagi yang memang udah ada daripada OSF yang diberikan kepada so-called aktivis. Nah, lihat sendiri ya, dananya nggak sedikit loh. Jadi buat chaos, ujungnya krisis, tujuannya untuk ganti kepemimpinan. Ya untuk apa? Untuk mereka bisa cari cuan. Chaos terjadi, mereka punya chance untuk melakukan hal-hal ilegal karena negara itu lagi fokus sama chaosnya. Dan ini udah pernah kejadian di negara kita. Krisis, ya kan? Kalau misalnya udah krisis, mereka akan short selling currency dan cuan lagi. Ganti pemimpin. Ya, kalau misalnya udah ganti pemimpin, mereka gampang dong nyetir orang-orang yang udah mereka pupuk dengan dana hibah yang mereka berikan sebelumnya. Jadi sekarang kita sebagai warga negara Indonesia yang cinta sama negara ini, negeri ini, jangan sampai mau diprovokasi dan kemakan propaganda. Jangan kasih panggung dah tuh, termasuk juga kaum cendol 5 ons yang gagal kalistung.